Yang jadi PR itu mungkin soal jalur mandiri ya, atau penerimaan mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru, betul. Gimana Jadi begini, artinya sekarang ini masyarakat itu sebenarnya percaya deh sama Unila bahwa Unila akan melakukan seleksi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan prosedur. Nah, untuk tahun 2023 ini penerimaan mahasiswa baru itu ada sedikit perubahan. Perubahan itu bukan berarti perubahan yang tetap guidance dari nasional kan, dari kementerian. Ya. Nah, yang pertama bahwa kemarin kita sempat soal ke KPK bidang pendidikan yang menyatakan bagaimana konsultasi. Jadi bagaimana supaya kepercayaan masyarakat ini terhadap Unila bahwa kita tuh tidak melakukan hal-hal yang dipikir oleh masyarakat itu bahwa Unila akan melakukan kembali hal-hal yang sudah lama. Akhirnya setelah konsultasi dengan KPK dan sebagainya, kita membangun lagi jaring yang sudah kita adakan. Kita punya yang namanya informasi publik dan sebagainya untuk mempercayai masyarakat. Nah, akhirnya alhasil bahwa kemarin kita sudah melakukan jalur penerimaan mahasiswa baru, itu jalur prestasi. Udah buka ya? Mulai bulan berapa? Kemarin itu dari bulan Januari, Februari, tapi sudah selesai ada pengumuman. Itu kan jalur prestasi. Jalur prestasi, oke. Yang pertama ya jalur prestasi. Nah, itu dilihat dari kepeminatan. Sama nilai enggak? Kalau nilai itu kan dia sistemnya ranking. Oke. Jadi peminatan yang tahun lalu sampai sekarang itu naik 18%. Minatnya naik 18% atau menjadi 18%. Nah, jadi sekali artinya sekarang ini masyarakat itu sebenarnya percaya deh sama Unila bahwa Unila akan melakukan seleksi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan prosedur. Nah, kita sudah mengikuti prosedur yang ada dari Jakarta. Jadi memang sesuai dengan nilai siswa tersebut. 18% ini dari kuota total nanti? Bukan, penambahan peminat. Jadi kalau penambahan peminat. Ya, kalau yang kemarin cuma hanya 21.000 yang kedaftar, yang ini sekitar 25 begitu. 22. Terus yang jalur prestasi ini berapa persen dari total 100% itu berapa persen? Nah, dari persen itu sekarang 23%. Oh, jalur prestasi. 23% dari 100%. Dari kita kuota. Terima, ya, 9.300 kurang lebih seperti itu. Jadi 23%-nya itu di jalur prestasi. Nah, di 20 jalur prestasi ini apa syarat-syarat biar publik juga tahu apakah soal keuangannya, apakah soal ada uang pendaftaran atau ada apa di situ? Kalau uang kuliah aja bagaimana? Kalau di jalur prestasi itu sebenarnya itu tidak hanya uang pendaftaran saja. Uang pendaftaran waktu tes itu. Waktu tes itu 100.000 ya? Kurang lebih ya sekitar itu. Ya, dan itu memang sudah ditetapkan oleh pusat ya, kementerian. Kita cuma jalanin aja. Menjalani saja. Dan uang itu juga tidak masuk ke rekeningnya Unila. Itu tetap masuk ke panitia pusat. Online-nya Unila apa online pusat? Dari pusat. Oh, dari pusat. Oke. Ya, tapi karena ini nggak tes, jadi ada seleksi tersendiri. Itu memang ada kepanitiaan yang menilainya dia. Oh, seleksi administrasi ya? Administrasi dan sebagainya. Gitu. Terus bayar uang kuliah tetap? Bayar kuliah tetap. Kuliah. Jadi setelah diterima, kemudian daftar ulang dulu, daftar ulang. Kemudian nanti si mahasiswa ini kan dia menulis besaran UKT-nya berapa yang disanggupi oleh. Oh, gitu. Jadi nggak langsung ditetapkan sekian gitu nggak? Sebenarnya ditetapkan. Jadi ada grade. Ada grade. Jadi grade 1, grade 2, grade 3 dan grade 7 kalau nggak salah. Tapi untuk bagi masyarakat yang tidak mampu, kurang mampu itu bisa banding namanya. Jadi kalau misalkan itu kan masuk berdaftar kan melalui aplikasi. Jadi misalkan terima di Fakultas A dengan UKT misalkan 8 juta lah misalkan 8 juta. Kalau dia keberatan, kalau dia tidak sanggup itu melakukan banding. Bisa. Dan ada syarat-syaratnya yang harus dia lalui. Iya. Kalau syaratnya terpenuhi bisa diakomodir. Ya, karena kalau yang menentukan besaran itu sebenarnya kan di sistem. Misalkan bapaknya punya tanah 2 hektar, kebun sawitnya dan sebagainya lah. Ya, tabungan, artinya, nggak bisa itu yang. Dan itu memang sudah berlaku dari sebelumnya gitu ya. Tinggal kita mengamankan itu ya. Oke. Jadi
proses itu sudah dilalui jalur prestasi. Kemudian sekarang setelah jalur tertulis, Jalur apa? tertulis. SBMPTN itu. Iya. Jalur tertulis. Itu di bulan? Sekarang lagi sedang berjalan. Udah mulai pendaftarannya? Ya, udah tutup. Tapi kan belum lulus anak-anak SMA. Anak-anak SMA kan belum lulus dong. Kan sudah ujian. Iya. Sudah lulus mereka. Sekarang udah dibuka lah pendaftaran SBMPTN. Dan bahkan sudah tutup. Nasional kan? Iya, nasional. Dan tutup karena sebentar lagi di dalam bulan Mei sekitar tanggal tes ya? tes. Nah, itu berapa persen? Tadi kan 23 sudah diambil. Ya. Berapa persen? Kurang lebih sekitar 40-an persen ya. 40-an persen. Ya, 40-60%. Sisanya baru jalur mandiri. Iya. Nah, ini menarik nih. Saya lihat kan di beberapa baliho ya di Unila itu ada slogannya Bu Rektor kan Be Strong ya. Iya, Be Strong. Terus yang satu lagi ada tambah nih anti korupsi. Betul. Nah, ini kita nggak jauh-jauh dulu kan korupsi banyak macamnya kan banyak macamnya. Yang kita disoroti sekarang ini kan jalur mandiri. Oke. Iya. Ada korupsi lain-lain nih Iya. yang di dalam itu ada mau korupsi nilai apa mau korupsi. Nah, sekarang soal jalur mandiri ini ketika tsunami kemarin kan tentunya harus bukan perubahan cara ya perubahan cara atau cara mengontrol atau cara seperti apa bagaimana Bu Rektor? Jadi jalur mandiri ini nanti dihadapin agar orang tahu nih ini gua mesti bayar berapa atau seperti apa gitu apa masih ada jalur samping gitu. Iya. Ambil santai minum juga. Benar, terima kasih. Jadi jalur mandiri itu sebenarnya sama dengan seperti jalur sebelumnya. Nah, Unila membuka tahun ini itu jadi begini. Tahun-tahun sebelumnya itu Unila tergabung dalam BKSPTN Barat. Jadi Unila ini wilayah Barat. Tetapi pada tahun ini Unila melakukan tes sendiri. Oh, sendiri? Mandiri. Nggak masuk wilayah Barat itu? Wilayah Barat tidak. Oh, nggak apa-apa sama kementerian? Nggak apa-apa. Bukan aturan yang pasti. Iya, boleh. Jadi udah berdiri. Jadi mandiri nih? Mandiri. Nah, panitianya situ juga? Panitianya sendiri. Oke. Tapi kami bergabung dengan ada 6 PTS yang akan ikut di dalam ujian mandiri. Nah, itu ada perbedaannya tahun ini. 6 PTS ikut Unila? Ikut Unila. Jadi begini. PTS Sumatera? Untuk Lampung. Untuk yang di Lampung saja. Oh, perguruan tinggi swasta. Oh, bukan ya, oke. PTS yang ada ikut proses itu. Proses tesnya. Bareng jadi nih. Bareng. Oke. Ya. Oh, bisa jadi, ya? Bisa digabung gitu ya? Bisa kita gabung. Oke. Jadi bisa gini. Menarik itu, menarik. Ya. Jadi misalkan ada si pendaftar A dari universitas. Dia mendaftar misalkan pilihan pertamanya di Universitas Lampung. Negeri. Oke. Misalkan jurusan ini jalur mandiri ya? Jalur mandiri. Okay. Jurusan ekonomi misalkan ya. Pilihan kedua jalur hukum. Negeri juga di Unila juga. Oke. Yang pilihan ketiga. Oh, ada 3 pilihan ya? Kita mau rencana sampai ada 6 pilihan. Oh, itu gitu, banyak banget ya. Oke. Karena boleh. 3 ranking jadi mereka pasti diterima lah. Iya, jadi 3 misalkan. 3 dia mau yang gabung sama kita itu Malahayati. Oh, Malahayati. Nah, jadi dia mau milih Fakultas Teknik Malahayati boleh. Ekonomi Malahayati boleh. Keempat dia pilih UBL masuk nggak? UBL nggak masuk dia. Saburai masuk. Kalau salah Saburai masuk. Ada beberapa saya juga kurang ini. Jadi boleh milih gitu. Jadi kalau nggak lulus di Unila, dia bisa siapa tahu nilainya masuk di salah satu program studi di swasta yang sampai 6 tadi ya. Sampai 6. Terus uang pendaftaran sama? Uang pendaftaran sama. Begitu. Terus uang itu? Uang bangunan. Uang bangunan itu nanti kalau seandainya si mahasiswa itu sudah lulus, nah kan daftar ulang. Nah, itu tetap rankingan ya? Tidak. Jadi kalau pada saat lulus misalnya dia nilai passing grade-nya. Tetap. Kan ada passing grade kan? Ya, passing grade sampai di misalnya kita anggap 80 sampai 100 itu Unila. Iya. Unila kan dia pilihan keduanya juga boleh Unila. Iya, pilihan ketiga boleh Unila lagi nggak? Dua aja. Saja. Nah, pilihan kedua Unila. Passing grade-nya kan ada tingkatan kan. Gitu. Jadi kalau dia nggak terima di sini turun ke sini. Nggak terima di sini turun ke swasta. Nah, di passing grade itu kita bagaimana memantaunya? Bagaimana orang supaya yakin bahwa itu tidak ada rekayasa dari ada yang kayak kemarin gitu kan. Terbuka apa diumumkan gitu nilai apa?
Nah, Nah, sebenarnya itu kalau masalah percaya apa tidak percayanya Iya. itu kita kembalikan ke masing-masing orang, Oke. gitu kan. Nah, kan kita meyakinkan bahwa di dalam seleksi jalur mandiri bahwa kita akan melakukan seleksi yang memang benar-benar sesuai dengan syarat dan ketentuan dan kelulusannya. Oke. Jadi kalau seandainya nilainya itu tidak memasuki Masuk passing grade dengan ya? passing grade-nya, jadi bukan passing grade, Nilai ranking. ini bukan. Bukan. Jadi kalau misalkan fakultas teknik misalkan Iya, ya, oke. teknik sipil misalkan ya, yang mendaftar misalkan 100, Oke. oke, yang diterima 20. Kuotanya 20. Ya, ya sudah, oke. ketika kita meranking Ambil yang saja, ambil dari satu sampai tertinggi. dengan Oke. 20. Jadi Begitu. passing grade-nya itu mengikuti ranking Mengikuti itu. ranking. Jadi nggak dibatasi dia sekian nggak Iya, ya? iya, kayak dia gitu. masuk. Jadi Kalau seandainya yang daftarnya 15, yang diterimanya 10, ya otomatis 10 masuk. Itu aja tuh. Begitu. 10 masuk ya. 10 masuk. Jadi dari sekian yang masuk itu kuotanya tadi tetap Ya, kuota ya, kuota, tetap kuota. iya, iya. Tetap kuotanya udah terpenuhi habis, nggak bisa lagi diterima. Nggak bisa lagi diterima. Gitu. Nah, Sudah tutup. dan di kuota itu dia ada apa namanya? Dia lulus misalnya yang pertama, pilihan pertama. Itu sudah ditetapkan kan berapa biaya yang harus dia bayar. Iya, betul. Ya kan itu Iya, udah iya. baku kan itu Udah sudah baku, baku. iya. Jadi itu saja kan yang dia bayar. Itu saja. Nggak ada dia perlu ini lain-lain nggak ada. Karena kita sudah menganut UKT, uang kuliah tunggal. Jadi dia masuk itu dari awal ditetapkan, setelah itu ya sudah itu aja bayar sampai di akhir, artinya Nggak tidak ada ada uang lagi bangunan tambah. gitu bukan? Ada, kalau khusus untuk yang mandiri ada bangunan. Ada, jadi dua ya? Ada 2. Bangunan dulu, baru UKT, iya. Jadi 2. Kalau UKT ini umum sama yang SBMPTN? Sama. Sama ya, Sama. cuman bedanya dia ada uang pembangunan. Ada uang lah itu ya. pembangunan, begitu. Oke. Jadi tadi menarik nih 6 itu nama penerimaannya apa? Judulnya kalau itu kan SBMPTN. Nah kalau yang ini kan ini agak lain ini. Ini di Indonesia baru ini apa ada juga? yang Ada tempat- juga, kemarin Unsri juga sudah melakukan, ada beberapa universitas juga melakukan. Oke, nah, Gitu. namanya yang karena ini aplikasinya dari mana? Di Unila apa di mana? Unila, Simandela Unila Seide. Oh, Tapi- si Manila ya. Iya. Tapi ini memang belum dibuka. Iya, masih nunggu SBMPTN masih ya. menunggu SBMPTN. Tetapi pengumuman-pengumumannya itu yang kira-kira persyaratan-persyaratan itu hampir sama dengan tahun kemarin. Nah, hampir sama tahun Iya. kemarin. Berarti tim 6 perguruan tinggi swasta itu ikut Iya. juga di dalam tim ini dong ya? Panitianya tetap tidak, Unila. Tetap Unila. Tetap Unila. Dia cuman hanya pilihannya saja. Oh, pilihannya saja. Pilihannya saja. Jadi dia bergabung. Jadi seharusnya kan PTS kan selama ini kan diikut tes membuat sendiri Iya, jalur. membuat, nah. Dia kita bergabung di bareng-bareng aplikasi aja. itu. Iya, di aplikasi itu. Jadi tesnya bareng ya? Tesnya bareng, Tesnya offline kan? offline. Offline kan? Nah, nanti ditentuin. Nah, penilaian segala Unila. Unila. Ya, tapi ketika nanti misalnya dia harus membayar, kalau dia di swasta, dia langsung ke kampus itu. Bisa, iya, bisa ke kampus Masing-masing, yang dia tempat dia diterima. Iya. Oke. Jadi kita membantu swasta. Jadi dia tidak perlu lagi membuka pendaftaran sendiri, jalur sendiri, tas sendiri. Iya, iya. Ya lebih hemat lah lebih dia. hemat dia. Swastanya lebih hemat. Iya. Ada di kerjasama itu apa ada beban nggak? Si ininya bebannya si Universitas- swasta itu nggak ada. Nggak ada ya Nggak karena ada. udah di pendaftaran Sudah tadi. di pendaftaran Oke, tadi. ya, jadi Gitu. lebih ringan. Iya. Swastanya lebih nggak ringan. perlu ngeluarin biaya Untuk lagi ya pembuatan pembuatan tes dan tes sebagainya. segala. Iya, ya. enggak. Jadi dia diuntungkan juga lah ya, Betul. artinya saling mendukung kan dia di Mendukung, sini. iya, karena kan Unila ini kan PTN yang terbesar di Lampung dan itu kan harus membina PTS-PTS yang ada. Oke. Nah, anti korupsi ini salah satu sudah tergambar lah ya pemirsa Gun Santo udah tergambar nih ini jalur masuk seperti kata Bu Rektor tadi jalur masuk yang jalur mandiri ini ada perankingan sesuai kuota jadi nilainya walaupun nanti dia nilainya cuma 7 tapi kalau itu apa yang tertingginya 7 dia bisa masuk kan gitu Iya. kalau dia memang tertingginya ada 8 yang 8 duluan yang Iya, masuk gitu iya. 80 masuk jadi bukan passing grade ya jadi dibatasi oleh ranking sesuai kuota dan kuota itu kalau sudah terpenuhi nggak bisa ditambah lagi pasti ya Nggak bisa Bu tambah Rektor lagi, ya nggak iya. bisa ditambah lagi jadi tidak ada apa namanya jalur-jalur lain yang akan dimainkan oleh personal ya oknum lah kita Iya. katakan itu yakin nggak bisa dan tim dari Unila juga sudah berkonsultasi dengan KPK jadi
soal yang kedua adalah ini program yang terbaru mungkin yang dengan 6 perguruan tinggi swasta Iya, baru ini ya. baru. Itu sangat membantu ya bagi PTS. PTS untuk dia tidak perlu tim, tidak perlu membayar administrasi segala, semua sudah ditanamkan di aplikasinya Unila. Jadi mereka lebih terbantu. Jadi Unila bekerja sama dengan PTS itu untuk membantu PTS yang ada. Nah, Tapi ada lagi satu di jalur mandiri itu kita ada program unggulan kita itu adalah jalur PNPAP. apa tuh Pak? PNPAP itu adalah penerimaan